Ya. Siap. Oke, kali ini kita ketemu lagi di pelajaran aljabar di kelas matematika ya. Oke, untuk topik kali ini kita akan belajar tentang operasi bentuk aljabar ya. Untuk tujuan pembelajarannya kita akan melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dengan suku-suku yang sejenis. Yang kedua, kita akan mencoba untuk mengalihkan bentuk aljabar dengan menggunakan sifat distributif. Yang ketiga, kita akan ada problem nih, nanti akan ada study case. Kita akan menyelesaikan masalah yang kontekstual yang berkaitan dengan bentuk operasi aljabar. Oke? Ini masalahnya nih. Pak Yan akan kasih masalah kebun Pak Tani ya. Jadi di sini Pak Idris memiliki kebun apel berbentuk persegi dan Pak Halim memiliki kebun semangka berbentuk persegi panjang. Oke. Panjang kebun semangka ada 5 meter, lebih panjang dari sisi kebun apelnya. Oke. Dan lebar dari kebun apelnya itu sama dengan sisi kebun apel. Oke. Kita mau menganalisa dari masalah ini ya. Oke. Nah, pada review kemarin yang unsur-unsur dari aljabar itu ada koefisien, konstanta, dan variabel ya. Kita kembali lagi ke masalah kebun Pak Tani ya. Kita mengamati. Kita amati dulu ya. Coba kalian boleh lihat di situ di lembar kerjanya di bagian mengamati. Kita amati ya. Di situ ada kasus bahwa Pak Idris dan Pak Halim itu punya kebun apel. Kebun apelnya itu ada perbedaan nggak? Adakah perbedaannya? Perbedaannya apa? Perbedaannya apa? Perbedaan panjang dan kebun semangka. Bentuknya bagus tidak? Bentuknya selain bentuknya tadi Gavin Sisinya ya. Gav itu yang Gav maksud Luasnya Pak? luasnya. luasnya pasti tadi Gavin menyebutkan apa? Juga beda ya, isinya juga beda. Kita lihat di sini Pak Idris memiliki kebun apel berbentuk persegi. Berarti yang persegi kebun apelnya Pak Idris. Sedangkan Pak Halim itu kebun semangka ya, kebun semangkanya berbentuk persegi panjang. Dari kalimat ini atau kasus tersebut bahwa panjang kebun semangkanya itu sama dengan panjangnya sisi semangka itu ditambahkan 5 meter. Itu soalnya itu kebun semangka itu karena itu sebenarnya udah panjang daripada persegi. Lebih panjang daripada persegi, betul, karena sisi panjang dari kebun semangkanya lebih panjang dari persegi. Lebih panjang berapa meter? 5 meter. Bagus Bidan, thank you ya. Bentuknya seperti ini. Nih, kita bandingkan bentuk yang apel. Ini apel ya, kebun apel ya. Ini semangka. Kan? Oke, ini sisinya sama ya dengan ini ya. Sisinya kan sama ya, ini sama ya. Ini kan panjang, ini lebar ya. Nah, ternyata panjangnya ini lebih panjang 5 meter dari sisi ini. Sisinya apel. Berarti kalau kita bandingkan sisinya apel sama ini sama panjangnya kebun semangka, bahwa panjang dari kebun semangka itu lebih panjang 5 meter dari sisi apel. Berarti kalau kita masukkan ke sini, ini kita masukkan ke sini, itu begini misalkan ya. Nah, ini misalkan apel, panjangnya S ya. Ini lebih 5 meter. Ya. 5 meter. Berarti 10 ditambah 5 gitu. Yang nggak tahu juga 10 tambah 5 kan emang sudah diketahui di sini nilainya dari sisi apelnya sudah diketahui belum? Belum, ya kan? Yang hanya diketahui adalah sisinya kebun apel ini sama ukurannya. Lalu panjangnya semangka ini, panjangnya dari kebun semangka ini lebih panjang 5 meter dari sisi kebun apel. Lebar kebun semangka ini sama dengan sisi kebun apel. Yang sama dari kita bisa dapatkan bahwa panjang kebun semangka sama dengan sisi kebun apel ditambah 5 meter, ya. Oke, lebar kebun semangka, lebar kebun semangka sama dengan sisi kebun apel. Lebarnya ini sama dengan sisinya ini. Luas kebun semangka ini diketahui luasnya. Luasnya itu
Kebun apel. Ini bukan kebun semangka ya, tapi kebun apel. Kebun apel luasnya 450 meter persegi. Jadi yang diketahui adalah luas kebun apelnya 400 meter persegi. Sekarang kalian karena sudah mengamati, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, tugasnya berarti sekarang setelah kalian mengamati ini yang diketahui, kalian coba tuliskan di sini informasi apa aja yang tuliskan informasi yang diketahui dan yang ditanyakan. Coba tuliskan di situ. Coba. Kami ada Pak Idris yang mempunyai kebun apel bentuknya persegi, lalu Pak Halim segi. Oke. Aku lihat lainnya ya. Didan ini yang diketahuinya panjang panjang kebun semangkanya ya 5 meter lebih panjang ya. Iya. Sama luas kebun semangkanya ini. 400 meter Oke. persegi. Good. Bagus. Berarti Kalista ini panjang kebun semangkanya sama dengan sisi kebun apel ditambah 5 meter ya bagus. Sama satu lagi apa? Apa itu? Luas kebun semangka 400 meter persegi ya bagus. Oke. Aku lihat sebelah sini ya ada apa juga. Luas kebun semangkanya itu 400 meter, panjang panjang semangka itu dengan sisi kebun apel tambah 5 meter. Ya. Abu juga sama ya. Kalian semua sudah bagus ya menuliskan informasi yang diketahui ya. Nah sekarang informasi yang ditanyakan apa di situ? Jadi berapa panjang? Nah, berarti betul bagus. Berarti pertanyaannya adalah berapa panjang sisi apel ya? Iya. Ya itu bisa ditulis di situ. Pertanyaannya berapa panjang sisi apel? Bisa ditulis. Berarti panjangnya kebun semangka juga. Iya, panjang sisi kebun semangka juga bisa ditanyakan ya. Nah, sisi kebun semangka juga bisa ditanyakan. Terus panjang kebun semangka bisa ditanyakan, sisi kebun apel bisa ditanyakan. Ya kan? Bisa ditulis ya. Oke, good kalian. Oke, selanjutnya di tahap menanya, Pak Ian pengen kalian buat 3 pertanyaan yang muncul dari permasalahan tadi. Manyu. Berapa panjang sisi kebun apel? Berapa panjang kebun semangka? Berapa panjangnya kebun semangka ini? Ya, oke. Satu lagi. Siapa yang mau jawab? Abu kayaknya pengen jawab. Berapa luas kebun semangka? Berapa luas kebun semangka? Berarti luasnya kebun semangka ini ya. Nah, oke. Good, keren semuanya. Dari info yang sudah kamu tulis tadi ya. Tulis data-datanya di sini. Kita misalkan nih, kan kita betul ya tadi ada yang nanya ada sisi-sisi yang belum diketahui ya. Kita ibaratkan atau kita anggap bahwa kita misalkan sisi kebun apel itu X meter karena apel ini ukurannya belum diketahui kan, iya enggak? Berarti kita anggap di sini X. Kita anggap sini X. Oke, sisinya apel adalah X. Silahkan kalian lengkapi di sini. Kalau misalkan sisi apel itu X, ini X, kita isi X ya di sini ya. Berarti panjangnya kebun semangka itu gimana? Berapa? X5. X5. X ditambah 5. X ditambah 5. Keren, bagus. Berarti X ditambah 5. Kenapa ditambah 5? Karena sesuai yang ditanyakan ditambah di mana panjang dari kebun semangka ditambah 5 meter. Ini berarti kita tulis X plus 5. Nah ini aljabar. Ini bentuk aljabarnya. Ini kalau ini berarti berupa variabel aja ya. Kalau ini ada apa? Ada konstanta. Konstanta sama? Coefficient. Enggak. Variabel. Variabel. Iya, betul. Bagus, keren. Terus ini luas kebun apel. Luas kebun apelnya berapa? Luas kebun apel berapa? 400. 400. Sudah terkumpul datanya? Sudah ya? Kita lanjut, kita analisis nih. Kita analisis dulu. Yuk. Tuliskan rumus luas kebun semangka. Luas kebun semangka. Kebun semangka itu bentuknya apa? Luasnya Persegi panjang. Persegi panjang. Persegi panjang. Berarti ada apa nih namanya?
Panjang ini apa? kali lebar. Ini lebar. Betul. Maksud Berarti lebar luas kebun semangka adalah panjang. Luas kebun semangka ya, berarti panjang kali lebar. Nah, bagus, good. Lalu susun persamaan aljabar dari informasi di atas. Kita punya panjang ya, panjangnya berapa ini? Panjangnya semangka. Panjang semangka itu X tambah 5. X tambah 5, bagus Didan. Lebarnya semangka? 400. Lebarnya. Lebar apa? Lebarnya semangka berapa? Ingat lebarnya semangka itu sama dengan Apel. sisinya apel. Berarti berapa? X meter kan? Berarti X kan? Berarti lebarnya kebun semangka Berarti lebar kebun semangka X juga. X juga karena kan sama ya. Ini kan ini dengan lebarnya semangka sama sisinya apel sama. Berarti X ya. Iya. Oke? Berarti kita susun di sini ya. Kita susun aljabarnya, kita punya panjang kali lebar. Ingat, luas kebun apel sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya berapa? Kita input nilainya. Panjangnya berapa tadi? X tambah X tambah 5 kali dikali, X. ini kasih kurung ya, dikali X. Bagus, kita tulis di sini ya. Berarti bentuk aljabarnya adalah, karena panjang kali lebar ya, X ditambah 5, kita kasih kurung dikalikan X. Ini bentuk aljabarnya. Ada yang mau ditanyakan bentuk aljabarnya? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Ya. Oke, sekarang tentukan nilai X-nya. Tentukan nilai X-nya ya. Oke. Nilai X didapat dari mana? Nilai X-nya berapa? Nilai X. Nilai X itu pertama berawal dari luas yang diketahui dari kebun apel. Luas kebun apel berapa luasnya? 400. 400. Lalu cara carinya kita square root dari luas 400 meter. Oke, kita akarkan Akaran 400 ini ya. ya. Hasilnya berapa? Hasilnya 20. Karena luasnya square itu berapa? Tadi? Karena luasnya square itu 400. 400 berarti kita bisa di sini 400 sama dengan X square ini ya. Yep. Nah, berarti untuk mencari X di square root 400 sama dengan 20. Keren semuanya. Berarti di sini nilainya 20 meter. Tentukan luas kebun semangka Pak Halim. Nah, sekarang kan udah tahu nilai X-nya. Masukkan ke sini ya. Di mana dong? Jadinya berapa? ada 5-nya ada Berarti kita terus ulang ya. Panjang kali lebar. Luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya berapa? X tambah 5 dikali X. Ini dikalinya titik ya. Kali X. Oke, sekarang sudah tahu nilai X-nya? Nilai X-nya sudah tahu? Sudah? X-nya berapa? X-nya berapa? 20 ya. X-nya 20. Kita masukkan boleh? Karena sudah tahu ya. Ya. Berarti di sini 20 ditambah 5 dikali berapa? X-nya berapa tuh? 20. 20 lagi. Ya. Jadinya 20 tambah 5 25 dikali 20. 20. Nolnya ditutup dulu. 25 kali 2 50. Oh. Kan nolnya masih ada kan? Nah, 500 meter square. Ya kan? 100 meter square. Oke, keren. Tepuk tangan dong buat kalian. Nanti aku tuliskan kesimpulan di lembar kerja kalian. Kesimpulannya apa? Ya kan? Kesimpulannya apa nanti kalian presentasi satu-satu. Tuliskan kesimpulannya. Karena apa itu isinya? Kesimpulannya dari belajar ini apa yang bisa. Terakhir setelah kalian melakukan kegiatan ini, tolong simpulkan di masing-masing kelompok ini apa? Berarti kesimpulannya. Kesimpulannya dari kita itu untuk mencari luas kebun semangka kita harus mencari sisi kebun apel terlebih dahulu. Kalau ini sama nggak kesimpulannya? Dan kita sama juga. Apa? Untuk mencari luas kebun semangka harus mencari sisi kebun apel dulu. Oke. Berarti kita bisa tulis di sini ya. Oke, yang terakhir kalian latihan mandiri ya. Ada 4 soal di sini, silahkan kalian kerjakan. Lalu yang terakhir
kalian refleksi. Kira-kira hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Hal baru apa? Mencari X. Mencari X ya, mencari variabel, nilai variabel X-nya ya. Iya. Dan yang masih bingung apa? Belum, nggak ada sih Pak, udah Nggak. dijelasin. Oke, jadi nggak ada yang bingung ya. Jadi oke ya, untuk operasionalnya mencari perkaliannya bisa ya. Bisa ya, oke ya. Oke, kalau begitu kita akhiri kelas kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.